Mengingat masa jabatan kemajelisan periode 2018-2021 akan segera berakhir, maka Gereja Kristus akan melaksanakan pemilihan calon-calon penatua untuk kemajelisan periode 2021-2024. Pelaksanaan ini serentak diagendakan oleh seluruh gereja lokal sesinode Gereja Kristus dengan berdasar pada Tata Gereja-Gereja Kristus bab 12 pasal 46 tentang pejabat gerejawi, yaitu penatua. Adapun teknis pelaksanaan pemilihan calon majelis Gereja Kristus Sarwa Permai di tengah situasi saat ini adalah sebagai berikut. 1. Pengambilan formulir pemilihan. Jemaat dipersilahkan mengambil formulir isian di gereja, yang mulai dapat diambil pada hari Minggu, 31 Mei 2020. Silakan ambil form sejumlah anggota keluarga Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah yang sudah terdaftar sebagai anggota jemaat. Majelis juga menyiapkan daftar nama-nama jemaat, lengkap dengan informasi nama panggilan. Berikut nomor anggotanya. Nama-nama yang tertera adalah jemaat yang dapat dipilih sebagai calon penatua berdasarkan aturan tata gereja. Bapak Ibu dapat mengambil daftar ini untuk digunakan sebagai rujukan dalam memilih. Satu keluarga cukup satu bundel saja. Atau, untuk lebih menghemat kertas, Bapak Ibu dapat melihat soft file, daftar nama-nama jemaat yang disebarluaskan via WhatsApp di gadget masing-masing. 2. Cara mengisi formulir. Setelah Bapak Ibu jemaat mendoakan dan menggumulkannya di hadapan Tuhan, tuliskan 11 nama-nama calon penatua pilihan Bapak Ibu beserta nomor anggota untuk memperjelas. Tulislah dengan jelas dan jangan lupa Bapak Ibu harus menuliskan nama dan tanda tangan sebagai pemilih. 3. Pengumpulan formulir. Pengumpulan formulir dapat dilakukan paling lambat pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020. Silahkan memasukkan lembar form yang sudah terisi dan ditandatangani ke dalam kotak suara yang tersedia. Di hari Minggu, akan ada penatua yang bertugas menjaga dan mengecek kelengkapan form isian Bapak Ibu jemaat. Atau, jika Bapak Ibu tidak dapat datang ke gereja, Bapak Ibu dapat memfoto lembar yang sudah terisi dan ditandatangani, lalu kirim via WhatsApp ke nomor panitia yang tertera. Form elektronik Google Form. Guna memfasilitasi jemaat yang jauh dan tidak berdomisili di area Sarwa Permai, panitia pemilihan juga menyiapkan form elektronik Google Form untuk dapat diisi melalui gadget Bapak Ibu dari rumah. Panitia akan mengirim secara pribadi link Google Form ke WhatsApp, lalu Bapak Ibu dapat membuka link tersebut. Dan akan muncul tampilan kuesioner seperti berikut. Isi nama lengkap Bapak Ibu sebagai pemilih. Lalu ketik satu persatu nama calon penatua pilihan Bapak Ibu di setiap kolom, hingga kolom ke-11. Jika sudah, lalu tekan Submit. Jika isian Bapak Ibu benar dan sesuai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Data Bapak Ibu sudah otomatis langsung masuk ke server panitia. Satu jemaat memiliki satu hak suara, jadi Bapak Ibu hanya perlu memilih salah satu cara dari dua cara di atas. Mengisi form lembaran yang ada di gereja atau mengisi form elektronik Google Form. Jika ada nama atau akun atau nomor yang mengisi lebih dari satu kali, panitia akan mengambil satu saja form yang dianggap sah dan sisanya tidak berlaku. Demikian petunjuk teknis mengenai pemilihan Majelis Gereja Kristus Sarwa Permai untuk periode 2021-2024. Kami rohaniwan dan panitia pemilihan berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari
Hendaklah dalam memilih calon penatua, kita mengingat firman Tuhan dalam 1 Timotius 3 ayat 1-13, serta Titus 1 ayat 5-16. Tuhan memakai Bapak Ibu jemaat sekalian untuk memilih pemimpin-pemimpin jemaat yang juga adalah pelayan-pelayan kehormatannya untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Allah di Gereja Kristus Saroa Permai ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah kembali, kita ketemu di hari Minggu hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kasih setianya yang berlimpah dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada. Tuhan memastikan semua persoalan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Dalam ibadah minggu ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Yakobus 2 ayatnya yang ke-8, seperti ada tertulis, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Perlakuan kita terhadap orang lain mencerminkan bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Ketika orang lain membutuhkan bantuan, apakah kita mau mengulurkan tangan? Ketika orang lain dalam kesusahan,
Apakah kita mau berempati terhadap mereka? Ketika orang lain butuh perhatian, apakah kita mau meluangkan waktu? Ketika seseorang butuh didoakan, apakah kita bersedia mendoakannya? Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, karena itu sudah sewajarnya kita membutuhkan orang lain. Semua ini demi pola hidup yang saling memperhatikan dan melengkapi sebagai sesama anggota keluarga dalam Kristus. Sekarang, apakah kita mau memulai untuk lebih memperhatikan sesama kita sebagaimana disebutkan dalam firman Tuhan? Mari kita renungkan bersama dengan bercermin terhadap kasih Kristus kepada kita. Di saat ini, kuangkan tembang. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa perkataan, pikiran, dan tingkah laku kami, yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, bila hidup kami boleh sentiasa benar seturut dengan firman Tuhan. Kami boleh sedia diperbaiki oleh Tuhan hidup kami, terkoreksi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami ke depan senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjaga tutur kata kami, pikiran, perbuatan, tingkah laku kami, semata-mata menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, kesaksian hidup kami akan semakin baik dan benar, dan orang lain boleh melihat Kristus yang hidup dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita renungkan kembali. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukum maut. Tapi apakah sebenarnya kita layak diselamatkan jika hidup kita masih jauh dari kehendak-Nya? Mari kita dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan yang akan segera ditaburkan. Inilah umat-Mu, ya Tuhan, yang datang dengan harapan, jadikan aku indah. Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu dan juga jemaat-Mu yang boleh mendengarkannya dalam keluarga masing-masing. Biarlah firman Tuhan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kami dapat mengerti dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sebagai bukti kasih dan ketaatan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal 13, ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah
Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam menjalani kehidupan kita sebagai pengikut Kristus di dunia ini tidaklah mudah. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang kita hadapi. Tidak jarang orang yang dalam menghadapi masalah persoalan hidup yang rasanya begitu berat, akhirnya menjadi lemah dan putus asa. Kalau saya boleh bertanya untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang kita takuti atau kita khawatirkan pada saat ini? Pasti ada ya. Semua kita pasti tahu. Ancaman COVID-19 kita takuti. Jangan-jangan sampai orang lain menularkan pada kita. Dan kita mentaati protokol kesehatan. Kita kemana-mana pakai masker. Khotbah juga harus pakai masker. Saya buka supaya suara kedengarannya. Keluar rumah pakai masker, kita jaga jarak agar kita tidak tertular. Kita mentaati pemerintah. Berarti kita sudah menjadi warga gereja yang baik, mentaati pemerintah. Atau kita khawatir karena masalah ekonomi, penghasilan tidak lagi seperti dulu. Ada penghasilan yang tidak ada lagi. Kalau ada pun terbatas. Kita mulai bingung, khawatir, dan bisa juga stres berat. Bagaimana kita bersikap di tengah situasi yang demikian? Apakah kita kecewa dan putus asa? Menyalahkan diri kita, menyalahkan Tuhan? Menyalahkan orang lain? Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini sesuai kalender tahun gerejawi merupakan minggu Trinitas. Tema kita, Allah Tritunggal menyertai kita. Ayat yang telah saya bacakan, saya mengulangi di ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Teks yang kita baca ini adalah bagian akhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kita melihat bagaimana Paulus mendoakan mereka agar penyertaan Tuhan Yesus, penyertaan Bapa dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kita kenal. Allah kita Allah Tritunggal. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Selalu ada dalam kehidupan jemaat Korintus. Mereka harus sadar tahu itu. Paulus mau menegaskan bahwa peran dan karya Allah Tritunggal akan terus menyertai orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di ayat 11b dan ayat 13b dikatakan penyertaan Tuhan akan menyertai, diulangi 2 kali menyertai. Berarti di tengah berbagai persoalan dan tantangan hidup, kita sebagai umat Tuhan kita perlu tahu bahwa masalah boleh ada dalam kehidupan kita, pergumulan, ancaman COVID, ekonomi berantakan dan sebagainya. Tapi kita harus tahu bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah menyertai berarti Allah hadir dalam kehidupan kita. Dia tahu persoalan dan pergumulan kita. Jika kita sebagai jemaat, bukan saja jemaat Korintus kita sekalian masa kini. Jika jemaat mengetahui bahwa Allah menyertai, maka paling tidak, pertama jemaat akan kuat dalam iman meskipun mengalami pergumulan. Kalau kita melihat di ayat 5 sebelumnya, dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu. Umat percaya harus tahu bahwa kita percaya Yesus sedang menyatu dengan Kristus. Kristus diam dalam diri kita, dan dia mengerti pergumulan kita. Kalau kita senang, Tuhan juga tahu, dia merasakan senang. Kalau kita sakit, Tuhan juga merasakan sakit itu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji.
Ini adalah ajakan kepada jemaat untuk menyelidiki diri sendiri. Introspeksi diri, apakah Kristus benar-benar ada di hati mereka. Ya, Paulus menasihati mereka agar melakukan hal yang baik, bukan hal yang jahat. Di ayat 5 sampai ayat 7. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita juga bahwa Allah menyertai kita, agar kita tidak goyah dalam kehidupan kita. Kita tetap kuat dalam iman, meskipun masih diizinkan mengalami pergumulan. Kita tahu bahwa pergumulan diizinkan untuk menguji iman kita, murni tidak, dan juga mendewasakan iman kita, agar kita semakin progres dalam iman, pengenalan kita akan Tuhan. Yang kedua, jika jemaat tahu Tuhan akan menyertai, jemaat akan mempraktekkan kehidupan sesuai kebenaran. Kalau Tuhan hadir menyertai, berarti Tuhan lihat tabiat kita, sepak terjang kita, tutur kata kita, Dia hadir dalam kehidupan kita. Maka di ayat 11 Tuhan Rasul Paulus memberikan dorongan, semangat sekaligus doa kepada jemaat Korintus, agar jemaat dikatakan bersukacitalah. Ya, karena keselamatan dalam Yesus Kristus itu harus merupakan suatu kegembiraan yang melebihi segala sesuatu. Meskipun jemaat mengalami penderitaan, penganiayaan, atau kesusahan dan kekecewaan yang mereka temui hari demi hari dalam interaksi dengan orang lain. Lalu usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ini juga merupakan doa Paulus, baik di ayat 9 maupun ayat 11. Memang secara manusia kita tidak sempurna, tapi kita terus diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Agar kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Dan arti kita mengalami perubahan dan pertumbuhan iman kita kepada Yesus Kristus. Lalu dikatakan, terimalah segala nasihatku. Rasul Paulus sebagai gembala jemaat, sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan diutus untuk menasihati jemaat. Tentu nasihat hamba Tuhan ini adalah baik, agar jemaat setia dalam mengikut Tuhan. Betapa banyak persoalan di jemaat Korintus. Jemaatnya begitu kaya, dari segi materi juga kaya, dari segi karunia-karunia rohani, tapi juga banyak persoalan. Terjadi kesombongan, kebanggaan, blok-blokan, dan juga terjadi dosa amoral dalam kehidupan mereka. Tentu nasihatnya baik supaya mereka bertobat sungguh-sungguh, mengikut Tuhan sungguh-sungguh, dan juga melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sehati sepikirlah kamu. Dan kalau kondisi jemaat tidak ada sehati sepikir, tidak akan memiliki ketenangan. Jemaat perlu belajar memiliki pikiran Kristus, agar juga melihat tujuan bersama, yaitu untuk memuliakan Kristus. Tujuan kita berjemaat bukan untuk meninggikan diri sendiri, bukan untuk mencari popularitas sendiri-sendiri, tapi memuliakan Tuhan, membuat Tuhan terkenal lewat kehidupan kita. Dan berikut dikatakan, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Perbedaan pendapat jangan sampai mengakibatkan hubungan kasih mereka merenggang, supaya berdamai satu sama lain. Paulus ingin supaya perpecahan di antara mereka diatasi, supaya tidak ada lagi pertikaian, kemarahan di antara mereka. Mereka harus menghindari namanya perselisihan, iri hati, fitnah, bisikan-bisikan dan lain-lain sebagainya yang merupakan musuh damai sejahtera. Sebagaimana diri sendiri telah didamaikan Allah, kita wajib hidup damai dengan sesama sebagai anggota tubuh Kristus. Yang ayat ke-12, Paulus menjelaskan, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Ini kalimat ini penting, bahwa saling mengampuni dalam kehidupan bersama. Salam dengan cium yang kudus. Paulus dari surat Roma juga menjelaskan, di 1 Korintus juga, dan Tesalonika, dan juga Rasul Petrus juga di 1 Petrus 5 ayat 14 juga mengatakan kalimat salam dengan cium kudus atau cium kasih. Baik Rasul Paulus maupun Rasul Petrus menyampaikan salam ini kepada jemaat dalam arti menandakan bahwa saling menerima satu sama lain dan bersekutuan sebagai tubuh Kristus. Mereka saling mengampuni satu sama lain jikalau ada konflik selama ini, dan sikap penerimaan dan kerjasama dalam suatu komunitas gereja. Bagaimana mungkin kalau tidak ada hal saling menerima, saling mengampuni, saling bekerja sama untuk dalam satu komunitas gereja untuk pelayanan? Nggak mungkin. Jadi perlu ada hal demikian agar ada ketenangan dan damai sejahtera.
Masalah cium kudus ini kemudian tidak lagi digunakan karena terjadi kesalahpahaman dari pihak orang-orang di luar Tuhan. Mereka menganggap itu ciuman yang erotis. Karena untuk lalu ditiadakan, karena untuk mencegah segala kesempatan berbuat asusila dan najis di tengah-tengah jemaat yang semakin menurun waktu itu dan merosot akhlaknya. Lalu dipakai hanya ciuman biasa atau dia pakai salam biasa, tidak pakai ciuman lagi, tapi salam biasa, yaitu menandakan bahwa kita saling menerima satu sama lain. Kemudian jemaat akan mempererat persekutuan dan saling menguatkan. Maka di ayat 13 ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Ini merupakan ucapan berkat yang dipakai oleh gereja Tuhan sampai saat ini juga. Ketika jemaat selesai ibadah dan ketika akan pulang, pendeta akan tumpang tangan dan memberkati jemaat dengan ucapan ini. Untuk mengingatkan bahwa Allah menyertai dalam kehidupan umat, dalam langkah kehidupan keluarga dan pekerjaan dan dalam pelayanan, agar kita diingatkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kasih karunia Tuhan Yesus, the grace of the Lord Jesus Christ. Kasih karunia Kristus itu betul, Yesus itu dekat kehadirannya, kuasanya, rahmat penghiburannya, berkat ilahi yang ditemukan dan dicurahkan oleh Yesus Kristus. Kita diselamatkan tuh bukan karena kemampuan kehebatan kita tuh orang baik, tidak. Kita semua orang berdosa. Kasih karunia grace yang tidak seharusnya kita terima, tapi Tuhan memberikan itu bagi kita. Maka doa Paulus sebagai gembala ialah bahwa kasih karunia ini menjadi kekuatan, mendukung dan mempertahankan jemaat itu tetap kuat dalam iman dan juga kehidupan yang kudus. Dan kasih Allah, the love of God, kasih Allah Bapa dengan segala berkatnya. Ini jelas bahwa kita tahu bagaimana kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu datang menebus kita, menyelamatkan kita. Itulah yang Allah lakukan. Ya, kasih ini lebih daripada sekadar suatu perkataan. Tapi kasih ini ada kasih yang diwujudkan dengan kenyataan. Kasih yang nyata, kasih yang mengorbankan anaknya untuk kita. Kasih Allah ini juga yang menopang kehidupan bergereja dalam jemaat Korintus maupun bergereja pada masa kini. Dan persekutuan Roh Kudus, the fellowship of the Holy Spirit. Persekutuan yang semakin dalam dengan Roh Kudus. Dan apa yang dimaksud oleh Paulus ini adalah persekutuan Roh Kudus adalah suatu persekutuan yang mempersatukan Tuhan dengan sesama. Berarti Tuhan kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama dipersatukan oleh Allah Tritunggal. Dan dikatakan menyertai kamu sekalian, be with you all. Ucapan Paulus menunjukkan bahwa Trinitas Allah Tritunggal itu bersama-sama, bekerja bersama-sama, satu persekutuan bersama, tidak terpisahkan, erat dan kuat. Dia peduli dengan umatnya. Ini berarti kepastian penyertaan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Penyertaan Allah Tritunggal itu bukan untuk sementara, tapi selama-lamanya sampai pada akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa persekutuan yang dibicarakan Paulus dalam akhir surat ini jelas merupakan persekutuan yang datang dari Roh Kudus. Jadi kasih karunia, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Itulah yang menyertai orang percaya. Dilimpahkan kepada jemaat. Ini merupakan doa Paulus. Dan janji pada seluruh jemaat bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jika kita tahu bahwa Allah menyertai kita, tentu baik jemaat Korintus pada waktu itu maupun kita pada saat ini akan semakin bersyukur, semakin mengasihi dan semakin bersandar pada Allah Tritunggal. Akibat dari kesadaran kita bahwa Allah Tritunggal menyertai kita, kita semakin bersyukur. Meskipun pergumulan masih ada, ekonomi, ancaman COVID, masih sanggupkah kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita? Cara Tuhan itu banyak ya, memakai orang lain untuk mendukung kita, menolong kita dan sebagainya. Kita akan semakin mengasihi Tuhan.
COVID menyadarkan kita, manusia nggak bisa diandalkan. Kekayaan pun nggak bisa diandalkan. Hanya Tuhan yang patut kita andalkan. Kita mengasihi Tuhan, semakin bersandar padanya, akan terjaga stabilitas kerohanian kita, akan mengalami pertumbuhan rohani yang progres. Apapun kondisi kita saat ini, meskipun COVID-19 masih merebak, ekonomi semakin sulit, sebagai orang percaya kita harus semakin bergantung pada Tuhan. Semakin kita giat berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yakin bahwa Allah Tritunggal menyertai kita. Ia tahu apa yang sedang kita hadapi. Ia tidak akan membiarkan kita. Ia akan menolong kita, memelihara kita dan menguatkan iman kita. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, hendaklah kita saling menguatkan dengan saling memperhatikan satu sama lain. Saling mendoakan, saling mendukung, agar kita tetap sehat dan kuat dalam iman. Tetap mengikuti Tuhan di tengah dunia yang terus bergejolak ini. Semangat berdoa dan saling mendoakan jangan kendor dari hidup kita. Tantangan cenderung membuat orang kendor dalam berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan ibadah. Pergumulan berat cenderung orang tuh undur teratur dari pengharapannya, dari doanya kepada Tuhan. Paulus memahami pergumulan dan penderitaan jemaat. Ia tidak merasa dirinya kuat, melainkan lemah. Di ayat 9 gitu saya lihat. Ia dikuatkan oleh doa jemaat Korintus yang mengasihinya. Dengan berdoa dan saling mendoakan, Paulus, Silwanus atau Silas, Timotius, Titus, dan jemaat Korintus menjadi kuat dalam iman. Kalau kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 11, itu ada saling mendoakan. Paulus mengatakan jemaat juga terus mendoakan, mereka juga kuat. Kita jangan sebagai jemaat jangan anggap, oh hamba Tuhan itu kuat atau selalu kuat. Kita juga perlu tahu bahwa hamba Tuhan juga manusia. Hamba Tuhan juga perlu didukung dalam doa. Kita jangan hanya taunya mencela, bisik-bisik gitu kan. Membanding-bandingkan ya. Tapi kita jarang mungkin atau kita lupa mendoakan. Ya, jemaat Korintus mengasihi Paulus, Silas, Timotius, Titus, rekan-rekan Paulus, dan mereka saling mendoakan. Hamba Tuhan mendoakan jemaat mendoakan hamba Tuhan, dan sama-sama mendapat kekuatan iman. Jangan kita menjadi pemanis bibir ya dalam doa kita. Berdoa kita lancar, tapi kita berdoa bibir manis. Setelah berdoa jadi hambar. Malah pahit karena menimbulkan sakit hati dan kebencian. Ya saya ambil contoh begini ya. Kita sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, perkataan kita harus memberikan encourage, menguatkan orang lain, bukan sebaliknya melemahkan iman. Contoh, seorang datang dan bertanya pada seorang kakek. Kakeknya sudah cukup tua umurnya. Lalu orang itu mengatakan, kakek, berapa kali anak-anakmu mengunjungimu dalam sebulan? Kakek itu menjawab, cuman sebulan sekali mereka datang. Lalu orang ini, wah keterlaluan sekali anak-anakmu itu. Di usiamu yang sudah senja ini, seharusnya mereka sering-sering datang untuk mengunjungimu, melihat keadaanmu. Bukan sebulan sekali. Akibatnya apa? Hati si kakek yang tadinya amat lapang, rela memahami anak-anaknya yang sibuk, nggak punya waktu. Tapi setelah orang ini berkata demikian, hati si kakek menjadi sempit. Ia menjadi sering menangis dan memperburuk kesehatan, dan kondisi menjadi buruk kesehatannya dan kondisi badannya. Nah, ini kondisi yang ada. Apalagi menghadapi pergumulan. Hendaknya kita tidak saling menyalahkan, kita harus saling menguatkan sebagai tubuh Kristus. Menguatkan orang lain mungkin sedang kesepian, tidak ada perhatian, merasa sendiri, bahwa Allah Tritunggal hadir setiap saat. Jadi kita nggak sendiri. Saya ingat ketika seorang nenek setia ya, dia merasa di usia lanjut dia baru bertobat ya. Dia pikir, wah dia aktif ya, aktif dia berdoa. Ada doa di gerejanya, ada doa pagi. Dia datang berdoa. Tapi kondisi umat Tuhan waktu itu sudah merosot ya, tantangan duniawi, ya kekhawatiran, kehidupan, kekayaan menghimpit, dan mereka tidak lagi minat berdoa. Tapi nenek ini tetap setia berdoa.
Tapi ada orang yang mengintip, dia lihat, nenek ini wajarlah dia setia berdoa karena dia udah tua kan, sebentar lagi mungkin meninggal. Ya istilah orang di luar mata, tubuhnya udah bau tanah lah gitu ya. Wajarlah dia cepat ketemu Tuhan gitu, harusnya demikian. Siapa bilang kematian di usia tua, muda juga bisa meninggal ya. Nah, singkat cerita, orang itu mengatakan, Nek, kok nenek masih mau berdoa seorang diri? Siapa bilang saya seorang diri, kata nenek itu. Aku lihat engkau sendiri kok, Nek, yang berdoa. Enggak, saya enggak sendiri. Saya berempat. Berempat. Ya enggak percaya, lihatlah itu. Kemudian doa lagi, orang itu ngintip. Daripada ngintip, permasalahan orang berdoa sendiri, ya harusnya dia datang berdoa dong. Nek, masih sendiri kok, aku lihat kok. Nenek bilang 4. Ya berdoa tuh 4. Saya sendiri, kemudian hadir 3 orang. Siapa? Dia bilang Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Maka saya bertahan, saya kuat dalam iman. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tinggallah kekanak-kanakan rohani. Belajarlah peduli dan sama saling menguatkan. Salah satu cara adalah kita mendoakan sesama kita, bentuk perhatian kita. Doa itu nggak butuh biaya. Doa itu gratis. Dapat dilaksanakan di mana saja, oleh siapa saja, kapan saja. Kita tidak tahu setelah pandemi COVID-19 ini, dan kita masuk di new normal, kita tidak dapat memprediksi keadaan. Tapi satu hal yang kita yakini, bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita. Biarlah kita yang saat ini sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kedapatan selalu siap, tidak bercela, kedapatan teguh dalam iman, dan giat melaksanakan pekerjaan Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan di mana saja, bagi siapa saja, sehingga kita dapat membawa jiwa yang dimenangkan, yang diselamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih dapat beribadah, meskipun masih mengadakannya di rumah. Tapi kami yakin atas pertolongan Tuhan, kami akan melewati COVID-19 ini dan kembali dapat bersama-sama beribadah di rumah Tuhan pada waktu yang Tuhan tentukan. Kami saat ini Tuhan berdoa untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga demi keluarga. Tuhan sentiasa menolong kami, menopang kami, menguatkan iman kami, agar pada masa ini pun, di tengah situasi yang masih terancam COVID pun, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami ingat bahwa Tuhan selalu hadir memberkati kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, dan dalam pemulihan Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Limbong yang menjalani operasi, dan dalam masa pemulihan Tuhan akan memberkati, menguatkan imannya, bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami di bulan Juni ini. Tuhan sentiasa memberkati setiap saudara kami ini, baik studi mereka, keluarga mereka, usaha dan pelayanan mereka, semata-mata untuk pemulihan nama Tuhan. Talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan bagi mereka dapat difungsikan dalam kehidupan sebagai jemaat Tuhan, dalam bergereja dan dalam melayani. Saat itu Tuhan, kami berdoa untuk proses pemilihan penatua periode yang akan datang, itu 2021-2024. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menetapkan gereja ini, Engkau akan menetapkan juga para penatua. Kami berdoa Tuhan, beberapa penatua yang telah menjabat 2 periode berturut-turut, dan mereka akan istirahat dalam periode ini, dan beberapa yang masih bertahan dan meneruskan estafet pelayanan bersama jemaat yang akan memilih penatua yang baru. Kami berdoa biarlah jemaat sungguh memahami arti bergereja, arti berpelayanan, dan juga memahami tata gereja, sehingga orang yang kami pilih adalah orang yang sungguh dapat menyerahkan diri untuk boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan lewat kemajlisan di periode yang akan datang. Kami yakin Tuhan bekerja di antara jemaat. Kami boleh mendoakan orang-orang yang akan kami pilih. Bukan sekedar mendoakan, tapi ketika mereka terpilih, kami juga mendukung mereka lewat dengan doa, dan dengan mendukung mereka
lewat apa yang bisa kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja ini. Kami yakin Tuhan Roh Kudus akan bekerja di antara kami semua, di antara gerejamu, dalam jemaatmu Tuhan, agar apa yang kami pilih, siapa yang kami pilih, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami bersama-sama boleh meneruskan estafet pelayanan di gereja ini, agar semakin banyak orang boleh dimenangkan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kondisi negara kami Tuhan, untuk diberlakukannya new normal oleh pemerintah, di mana warga boleh beraktivitas kembali dan tetap mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan. Kami berdoa Tuhan juga menolong agar COVID-19 ini boleh segera berakhir. Kami berdoa untuk penanganan oleh pemerintah yang serius dan sudah mengorbankan banyak biaya untuk menangani pasien positif COVID ini. Kami juga berdoa Tuhan memberkati untuk para tenaga kesehatan, untuk pasien positif yang sedang dirawat di dalam negeri maupun di luar negeri. Orang yang keluarga-keluarga yang kehilangan karena anggota keluarga yang meninggal karena COVID, kami tak berdoa Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Kami yakin Tuhan, sebagai masyarakat Indonesia, kami mencintai negeri ini. Kami berdoa, kami mendukung pemerintah untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini, agar dapat segera berlalu dari Indonesia ini. Kami berdoa belas kasihan Tuhan turun atas negeri ini, sehingga pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang telah menyediakan lahan 1,8 juta hektar untuk pencadangan pangan, sehingga tidak terjadi krisis. Kami berdoa Tuhan memberkati. Kami tak berdoa Tuhan pemerintahan Jokowi dan para menteri dan setiap pejabat negara dari kota sampai desa, Tuhan memberkati, agar semuanya boleh salah satu jalan untuk bersama-sama membangun Indonesia agar semakin baik dan semakin dapat menjalani kehidupan hari demi hari meskipun di era new normal ini. Kita berdoa biarlah semua kami dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, bersama dengan gereja dan segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukurlah sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut: ditransfer via Bank BCA atas nama Satrianis Nukaban 0710095906, atau uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan dalam kotak persembahan di
Gereja Kristus Sarwa Kemai pukul 5 sampai pukul ke-7. Mari kita antar persembahan kita dengan pujian Karena Upah-Mu. Bapa kami surga, kami datang padamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, jemaat-Mu Tuhan bisa memberikan persembahan Tuhan. Ini semua dari Engkau Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, dan juga berkati Tuhan tangan-tangan yang belum memberikan ya Tuhan Yesus. Kami juga berserahkan untuk majelis yang mengelola. Biarlah Tuhan Kau berikan rasa takut Tuhan untuk majelis yang mengelola ini. Biarlah semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserahkan persembahan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita menerima pengutusan dari hamba-Nya. Iman kepada Allah Tritunggal akan terus diuji sepanjang hidup kita. Di samping itu, kita juga bertugas untuk memberitakan Injil kemanapun kita diutus. Kita harus tetap setia dan taat hingga waktu akhir, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Iman kita harus tetap teruji. Kalau bunyi sangkakala. dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.